Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memenuhi tugas mata kuliah manajemen risiko yang dibimbing oleh dosen selaku Bapak Purwanto dan berikut beberapa materinya. Selamat belajar kawan-kawan. 31.000 versi 2018. Perubahan yang signifikan dari ISO 31000 versi 2009 ke versi 2018 adalah: yang pertama, prinsip manajemen risiko disederhanakan dari 11 menjadi 9 prinsip dengan menciptakan dan melindungi nilai sebagai prinsip utama. Kedua, kerangka kerja manajemen risiko ditambahkan unsur integrasi dengan kepemimpinan dan komitmen. Pada versi sebelumnya adalah mandat dan komitmen menjadi unsur inti. Dan yang ketiga, proses manajemen risiko ditambahkan pencatatan dan pelaporan, serta eksplisit dan proses penetapan konteks diperluas menjadi lingkup konteks dan kriteria. Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen risiko. Yang pertama ada transparansi. Prinsip ini mensyaratkan agar seluruh potensi risiko yang ada pada suatu aktivitas, khususnya transaksi, dibeberkan secara terbuka. Risiko yang tersembunyi atau disembunyikan agar menjadi sumber permasalahan terbesar dan per definisi tidak akan dapat dikelola dengan baik. Selanjutnya ada pengukuran yang akurat. Prinsip ini mewakili sisi sains dari konsep manajemen risiko dan mensyaratkan investasi berkesinambungan untuk berbagai teknik dan alat yang akan digunakan sebagai syarat dari proses manajemen risiko yang kuat. Yang ketiga, informasi berkualitas yang tepat waktu. Prinsip ini akan turut menentukan akurasi pengukuran dan kualitas keputusan yang diambil. Dan ada penjelasan tentang kerangka kerja manajemen risiko dalam hal organisasi, struktur pendukung di mana sesuatu dapat dibangun, atau kerangka kerja manajemen risiko bisa diartikan sebagai seperangkat komponen yang menyediakan landasan atau pondasi pengaturan organisasi untuk mendesain, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan yang semuanya dilakukan secara integrasi dengan dasar kepemimpinan dan komitmen yang kuat. Proses manajemen risiko. Yang pertama, risk identification. Dalam langkah yang pertama ini, yang dilakukan adalah mengidentifikasi atau menyelidiki kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kedua, risk assessment. Selanjutnya, setelah risiko telah diidentifikasi pada perusahaan atau organisasi tersebut, kemudian akan dinilai potensi keparahan, kerugian, dan kemungkinan terjadinya ke depannya. Yang ketiga ada risk response. Kesulitan bagi manajer risiko adalah ketika pada saat menentukan portofolio yang tepat untuk membentuk sebuah strategi yang terintegrasi sehingga risiko dapat dihadapi dengan baik. Ada definisi risk assessment, atau yang lebih akrab disebut dengan penilaian risiko, merupakan sebuah metode yang banyak digunakan pada berbagai organisasi atau sebuah pekerjaan. Banyak yang mengartikan bahwa risk assessment adalah suatu metode yang secara sistematis digunakan untuk menentukan dan meminimalisir risiko yang akan terjadi pada sebuah organisasi. Selanjutnya ada definisi mitigasi risiko, merupakan pengambilan langkah-langkah untuk mengurangi kerugian yang dapat ditimbulkan dari dampak atas risiko. Karena wujud risiko belum diketahui secara jelas, maka perlu adanya pengelolaan risiko secara baik dan benar agar tidak berdampak pada kelangsungan proses bisnis utama. Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Untuk perizinan berusaha kegiatan berisiko tinggi akan melalui proses administratif mencakup pemberian nomor induk berusaha dan izin. Izin tersebut merupakan persetujuan pemerintah pusat untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan standarisasi produk. Lalu, pemerintah menerangkan penerapan pendekatan berbasis risiko memerlukan perubahan pola pikir atau change management dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan perizinan berusaha atau business process re-engineering, serta memerlukan pengaturan atau redesign proses bisnis perizinan berusaha di dalam sistem perizinan secara elektronik.
Itu dia beberapa penerapan tentang manajemen risiko yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.